Bab 579, orang jahat harus dihajar lebih jahat. Seluruh aula seketika sunyi senyap. Bahkan perempuan berbaju merah yang menjadi pembawa acara lelang, yang sudah terbiasa melihat segala macam adegan orang kaya berebut barang, saat ini pun melongo. Aku nggak salah dengarkan, barusan dia bilang. Berapa? Kayaknya 300 juta. Betul, 300 juta. Nggak salah dengar. Seseorang menegaskan. Lalu, keheningan kembali menyelimuti. Dari 30 juta langsung naik ke 300 juta. 10 kali lipat. Dan itu cuma demi setangkai bunga. Ini sudah nggak bisa lagi disebut sekadar kaya. Ini sudah kaya kebangetan, kaya sampai ke ubun-ubun. Meng Guang juga sempat melongo, tapi detik berikutnya wajahnya langsung jadi jelek, menatap Mu Bei dengan tatapan dingin dan suram. Bocah, kamu muncul dari mana? Mau bikin ribut? Ya. Mu Bei menatapnya. Punya uang silakan naikin harga. Nggak punya uang, tutup mulut. Paham. Awalnya ia berniat bertindak serendah mungkin. Tapi orang ini memaksa dia tampil mencolok. Wajah Meng Guang langsung makin jelek, matanya menatap Mu Bei erat-erat. Naik harga. Naik apanya lagi? Memang keluarganya kaya, tapi juga nggak sampai sebodoh itu menghamburkan ratusan juta Xuanbi cuma buat rebutan setangkai bunga. Itu ratusan juta, tahu. Saat ini, perempuan berbaju merah itu membuka suara dengan nada prosedural, 300 juta sekali. 300 juta 2 kali. 300 juta 3 kali. Seluruh aula hening. Tak ada lagi yang menambah harga. Pada akhirnya, Mu Bei memenangkan bunga pusaka bernama Yong Xiangyi itu dengan harga 300 juta Xuanbi. Mu Bei bangkit dan meninggalkan aula. Meng Guang menatap penuh kebencian pada punggung Mu Bei yang pergi, tatapannya beracun. Tak lama, Mu Bei menyelesaikan pembayaran dan menerima bunga pusaka Yong Xiangyi. Ia menyimpannya hati-hati ke dalam cincin ruang, lalu berjalan keluar dari balai lelang Qinjia. Tak berapa lama kemudian, ia sudah meninggalkan balai lelang Qinjia sejauh lebih dari 3.000 zang. Di sana, sekelompok orang menghadangnya. Yang berdiri paling depan adalah Meng Guang. Beberapa orang lain yang bersamanya tampak seperti para pengikut. Masing-masing memiliki kultivasi di ranah Nihuang. Meng Guang merangkul gadis genit di sisinya, menatap Mu Bei dengan dingin, tinggalkan barang itu. Lalu kamu berlutut manis-manis dan ketokkan kepalamu 99 kali untuk Ben Sao, setelah itu minggat. Kalau nggak nurut, Ben Sao bunuh kamu. Mu Bei menghela napas, menatapnya dan berkata, aku sampai malu ngomongnya kamu ini bangsawan brengsek tapi nggak punya aura. Wajah Meng Guang seketika mengeras. Detik berikutnya, sosok Mu Bei sudah muncul tepat di depannya. Ia memanggil keluar pedang Feng Huang merah, sekali tebas, puci, lengan Meng Guang langsung terpenggal. Darah muncrat. Aargh. Meng Guang menjerit sejadi-jadinya. Mu Bei menendangnya hingga terguling ke tanah, lalu menginjakkan telapak kaki di dadanya. Di samping, gadis genit itu menjerit ketakutan. Ia jatuh terduduk, menopang lantai sambil mundur tergesa-gesa sampai lebih dari 3 zang. Tuan Muda Meng, kamu cari mati. Bunuh dia. 3 pengikut Meng Guang terkejut dan marah sekaligus. Mereka serentak menerjang Mu Bei, bersama-sama melancarkan serangan. Pedang Feng Huang di tangan Mu Bei lenyap. Sebagai gantinya, muncul benih pedang ilahi. Ia mengayunkannya ke samping, menebas ke arah ketiganya. Kong! Suara lengking pedang memekakkan telinga, ruang seolah retak. Serangan bertiga itu seketika terkoyak. Detik berikutnya, kekuatan pedang dari benih pedang ilahi menyapu tubuh mereka bertiga. Dalam sekejap, ketiganya terbelah dan tercerai-berai. Lihat nggak, ini namanya aura. Dibanding sama aku, tadi kamu ngoceh apaan? Anak kecil main perang-perangan. Mu Bei menatap Meng Guang.
Wajah Meng Guang sudah penuh ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat pasi. Kamu. Suaranya bergetar hebat. Mu Bei membentuk segel dengan satu tangan. Sebuah jimat aneh berwarna hitam putih muncul, lalu ia kibaskan dan menghantamkannya ke tubuh Meng Guang. Sekejap kemudian, tubuh Meng Guang bergetar hebat. Darah merembes keluar dari 7 lubang di wajahnya. Ia menjerit tragis. Kamu ngapain ke aku? Ia menggeliat hebat di bawah kaki Mu Bei, seolah-olah jutaan serangga beracun sedang merobek-robek seluruh tubuhnya dari dalam. Mu Bei menunduk memandangi dia dari atas, jimat peluruh darah. Rasanya enak enggak? Meng Guang melolong, tidak. Enggak enak. Kening Mu Bei berkerut, enggak enak. Berani-beraninya bilang jimat buatanku enggak enak. Kurang ajar banget sama aku. Sambil bicara, ia kembali mengkondensasikan satu lagi jimat peluruh darah dan menembakkannya ke tubuh Meng Guang. Di bawah 2 lapis jimat peluruh darah, jeritan Meng Guang jadi makin menyayat. Darah dari 7 lubangnya mengalir lebih deras. Enak enggak? Tanya Mu Bei. Meng Guang meraung sambil terisak, enak banget. Mu Bei menatapnya, ini lo jimat pencabut nyawa. Kamu malah bilang enak. Kamu meremehkan aku, ya. Sambil bicara, jimat peluruh darah ketiga pun ditembakkan ke tubuhnya. Kilin hitam. Kamu ini hobi menyiksa banget, katanya. Mu Bei berkata, orang jahat harus dihajar lebih jahat. Kalau nggak begitu, kenapa orang baik harus terus-terusan bersikap baik? Biar apa? Biar orang jahat bisa lebih leluasa nindas mereka. Kilin hitam mengangguk-angguk, memang. Masuk akal sekali. Jeritan Meng Guang makin pedih. Darah terus merembes dari sekujur tubuhnya. Mu Bei menginjaknya, lalu menjentikkan jari. Setitik cahaya menembus masuk ke tubuh Meng Guang, membuat kondisinya perlahan stabil dan pulih sedikit. Menatap pria, Mu Bei berkata, jimat peluruh darah, kamu sudah kena 3. Barusan aku cuma menekan gejala sementaranya. Kalau nggak pakai metode rahasia khusus buat menguraikannya, dalam 1 hari, 5 organ dalammu akan meleleh cepat, dan kamu bakal jadi sebongkah nanah berdarah. Tubuh Meng Guang bergetar hebat. Wajahnya diliputi ketakutan. Ternyata, Mu Bei benar-benar menjatuhkan teknik sekejam itu padanya. Kamu maunya apa? Suaranya gemetar. Mu Bei menatapnya, pulang dan bilang ke ayahmu. Kalau mau nyelamatin nyawamu, malam ini tepat tengah malam, bawa 3 miliar Xuanbi dan 30.000 kristal Huangyan ke hutan batu kecil di luar kota. Aku akan bantu menghapus jimat peluruh darah di tubuhmu. Ingat, jangan main-main sama aku. Kalau berani pakai trik, tanggung sendiri akibatnya. Wajah Meng Guang berubah, apa? Itu kebanyakan. Kamu. Tekanan di telapak kaki Mu Bei langsung bertambah. Krek. Suara tulang patah terdengar jelas. 5 tulang rusuk di dada Meng Guang seketika remuk. Jangan salah paham. Aku nggak lagi nego sama kamu. Ia menatap Meng Guang. Sambil berkata begitu, ia menendang Meng Guang sampai tubuhnya terpental jauh. Sementara itu, ia sendiri melangkah santai menuju hutan batu kecil di luar kota. Untuk menunggu Xuanbi dan kristal Huangyan datang. Di sekitar, banyak orang yang melihat semua ini. Satu persatu menghirup napas dingin. Siapa orang ini? Berani-beraninya memperlakukan Meng Guang seperti itu. Gila kejam. Banyak orang merasa ngeri. Tapi, kalimat yang dia ucapkan barusan, orang jahat harus dihajar lebih jahat, memang ada benarnya dan dalam maknanya. Orang jahat memang harus disiksa habis-habisan. Kalau enggak, kita-kita yang berusaha jadi orang baik ini rugi dong. Kenapa harus kita yang ngalah terus? Kalimatnya sih memang benar dan dalam. Tapi, kayaknya kamu sama kata, orang baik, itu nggak ada hubungannya, deh.
Selain perhatian khusus ke para perempuan di rumah bordil, kamu pernah ngelakuin kebaikan apa lagi? Memangnya perempuan rumah bordil itu kenapa? Kalau semua orang kayak kamu yang gak pernah ke sana, mereka gak akan punya pelanggan. Kalau gak punya pelanggan, dengan tubuh mereka yang lemah dan tanpa keahlian lain, mereka mau hidup pakai apa? Mereka bakal kelaparan. Mereka lalu bakal benci dunia. Terus balas dendam ke dunia, dan menimbulkan serangkaian bencana. Nah, menurutmu, aku yang merawat mereka itu termasuk perbuatan baik atau enggak? Dari sudut pandang tertentu, aku sedang membantu dunia menyingkirkan potensi bencana semampuku. Kamu menang. Saat ini, Mubei sudah berjalan cukup jauh. Tak lama kemudian ia sampai di hutan batu kecil di luar kota Yinzhou. Begitu sampai, hal pertama yang ia lakukan adalah mulai mengukir formasi. Formasi pembantai 100 bencana. Ia sama sekali tidak merasa bahwa keluarga Meng akan patuh begitu saja. Pasti nanti mereka akan membawa beberapa ahli kuat secara diam-diam. Karena itu, ia harus menyiapkan semua rencana cadangan sejak awal. Bab 580, kamu nggak ada apa-apanya. Formasi pembantaian 100 tribulasi. Satu lagi formasi pembunuh ganas yang tercatat dalam kitab formasi. Beberapa waktu lalu Mubei sudah sempat mempelajarinya. Dengan kultivasinya sekarang, ia memang belum sepenuhnya menembus formasi pembantaian 100 tribulasi ini. Tapi kalau hanya mengukirnya, kekuatan yang bisa ia bangkitkan tetap sangat mengerikan. Setahu dia, kekuatan tempur terkuat keluarga Meng hanya berada di ranah Siuli. Formasi ini sudah lebih dari cukup. Lebih dari 1 jam kemudian, ia selesai mengukir formasi pembantaian 100 tribulasi. Formasi itu menutupi area seluas radius 100 zang. Setelah itu, ia berbaring di sebuah batu besar di samping. Tinggal menunggu. Menunggu Meng Guang datang membawa sumber daya. Kemungkinan besar, sekalian mengantar nyawa juga. Kediaman keluarga Meng. Sudah siap semua. Kepala keluarga Meng mengenakan jubah bergambar ular piton. Ia bertanya pada kepala pelayan berjubah abu-abu di sampingnya. Kepala pelayan itu mengangguk. Dari bayangan di belakangnya, muncul 9 orang pengawal bayangan. Aura pembunuhan dingin menyelimuti mereka semua. Patriark, hanya seorang kultivator kecil ranah Taihuang. Meski dia bisa membunuh kultivator ranah Nihuang, rasanya tidak perlu sampai mengerahkan pasukan sebesar ini, kan? Kata kepala pelayan itu. Ke-9 pengawal bayangan adalah pilar inti keluarga Meng. Datang tanpa bayangan, pergi tanpa jejak. Mereka sudah berkali-kali menyelesaikan misi pembunuhan gelap maupun pembantaian frontal. Keluarga Meng bisa berkembang sampai sekarang dan menjadi salah satu keluarga besar di kota Yinzhou. Jasa 9 pengawal bayangan ini tidak bisa diabaikan. Sekarang, untuk menghadapi Mubei yang baru di ranah Taihuang, kepala keluarga bukan hanya turun tangan sendiri, tapi juga mengerahkan 9 pengawal bayangan sekaligus. Kepala pelayan benar-benar tidak mengerti. Kepala keluarga Meng berkata, bahkan singa saat berburu kelinci pun memakai seluruh tenaganya. Hati-hati tidak akan pernah jadi hal buruk. Di sampingnya, lengan yang putus milik Meng Guang sudah disambung kembali. Wajahnya dipenuhi kebencian yang pekat, tapi sekaligus juga penuh rasa cemas. Ayah, benar-benar tidak mau menerima syarat dia dulu. Baru setelah itu kita urus dia. Jadi kita langsung tangkap, lalu paksa dia mengurai teknik itu. Dia bakal patuh begitu saja dan membantu anakmu menghapus teknik beracun itu. Kalau dia nggak mau, maka bukankah anakmu akan tampak ketakutan? Kepala keluarga Meng berkata pelan, Guanger, kau harus tahu satu hal. Di dunia ini tidak ada orang yang tidak takut mati. Lebih tidak ada lagi orang yang tidak takut hidup lebih sengsara daripada mati. Dia memang memasang teknik aneh di tubuhmu, lalu kenapa?
Ayah punya banyak cara untuk membuat dia patuh dan mengurai teknik itu untukmu, dan ayah juga akan membuat dia membayar harga yang jauh lebih mengerikan daripada mati maupun hidup sengsara. Melihat ayahnya begitu percaya diri, Meng Guang pun merasa tenang. Ia menggenggam kedua tangannya erat-erat. Kedua matanya langsung dipenuhi kebencian kejam. Berangkat. Kepala keluarga Meng melangkah keluar. Tatapannya setajam pisau. Berani-beraninya menyentuh darah dagingku, Meng Tianyin. Sebentar lagi dia akan tahu apa arti kalimat menyesal sudah lahir ke dunia. Di luar kota Yinzhou, di dalam sebuah hutan batu kecil, Mu Bei berbaring tenang di atas batu besar. Tak lama kemudian, ia bangkit berdiri. Ada orang datang. Di depan sana, 3 orang berjalan mendekat. Di depan adalah seorang pria paruh baya berjubah bergambar ular piton. Di belakang pria berjubah piton itu, mengikuti seorang lelaki tua berjubah abu-abu dan seorang pemuda berjubah emas. Sekali lihat saja, Mu Bei langsung mengenali pemuda berjubah emas itu. Meng Guang, barang yang aku minta sudah kau bawa? Tanya Mu Bei pada Meng Guang. Meng Guang menatapnya dengan ganas. Wajahnya kelam dan bengis. Mu Bei menghela napas, kamu ini kayaknya masih kurang dipukul, ya. Meng Guang menatap Mu Bei tanpa berkedip. Begitu teringat kejadian sebelumnya, wajahnya langsung berubah bengis. Kedua tangannya mengepal erat. Pria berjubah piton, Meng Tianyin, meliriknya. Simpan emosimu. Amarah seperti itu hanya menunjukkan ketidakmampuanmu. Di depan musuh, itu cuma bikinmu terlihat bodoh. Selain itu, tidak ada gunanya sama sekali. Meng Guang tertegun, lalu mengangguk. Ayah benar. Ia menarik napas dalam-dalam, menekan emosinya. Saat kembali menatap Mu Bei, yang tersisa di matanya hanya kekejaman dingin. Lah mulai memikirkan, nanti harus menyiksa Mu Bei dengan cara seperti apa. Saat ini Meng Tianyin menatap Mu Bei, suaranya dingin, seret dirimu sendiri ke sini. Patuh, bantu urai teknik aneh di tubuh putraku. Lalu, hancurkan sendiri kultivasimu dan penggal kedua kakimu. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Mu Bei memandangnya, lalu kembali menghela napas. Lihat dirimu. Padahal cukup bayar 3 miliar Xuanbi dan 30.000 kristal Huangyan, urusan ini sudah beres. Tapi kamu ngotot bikin semuanya jadi sejauh ini. Meng Tianyin berkata, sepertinya aku harus membuatmu merasakan sedikit penderitaan dulu, baru kau sadar siapa yang memegang kendali di sini. Begitu kata-katanya jatuh, di belakang Mu Bei mendadak muncul sebuah bayangan gelap seperti hantu. Seakan muncul dari udara kosong. Di tangannya ada belati tajam yang langsung menusuk ke punggung Mu Bei. Serangan gelap yang luar biasa. Namun, pada detik berikutnya, belati itu terhenti 2 inci di belakang punggung Mu Bei. Terhalang oleh selembar pola formasi yang muncul begitu saja. Bayangan itu terkesiap. Boom! Pola formasi itu bergetar, lalu meledak dengan kekuatan mengerikan. Gelombang daya menyebar seperti riak air. Bayangan itu buru-buru menarik diri. Sekali mundur langsung puluhan zang, menghindari serangan itu. Pemandangan ini membuat lelaki tua berjubah abu-abu yang menjadi kepala pelayan keluarga Meng berubah wajah. Meng Guang juga ikut terkejut. Bahkan Meng Tianyin, pupil matanya pun menyempit. Bayangan tadi adalah salah satu dari pengawal bayangan keluarga Meng, berkultivasi di ranah Siuli tingkat 1. Ia ahli pembunuhan tersembunyi. Serangan barusan memang belum sepenuhnya mengeluarkan kekuatan, bukan berniat membunuh Mu Bei, hanya untuk menekan dalam sekejap. Tapi Mu Bei justru berhasil menahannya. Bagaimana mungkin? Mu Bei menatapnya. Baru begini saja sudah bikin kamu kaget. Kamu nggak ada apa-apanya, ya. Lagi pula, suruh saja 8 tikus lain yang ngumpet di kegelapan keluar bareng. Nggak usah sok sembunyi. Nggak ada gunanya. Lah menguasai seni agung kehampaan,
teknik penyamaran dari kekaisaran dewa pembunuh kuno. Di depan matanya, permainan sembunyi-sembunyinya beberapa pengawal bayangan keluarga Meng ini benar-benar hanya pamer kemampuan di depan ahlinya. Pupil mata Meng Tianyin kembali menyempit. 8 pengawal bayangan lainnya yang bersembunyi dalam kegelapan ternyata juga ditemukan Mu Bei. Ia menatap Mu Bei tanpa berkedip. Harus kuakui, bocah kecil, kau jauh lebih luar biasa daripada yang kubayangkan. Begitu suaranya hilang, 8 pengawal bayangan yang bersembunyi pun menampakkan diri. Mereka mengenakan pakaian hitam. Di mata mereka muncul keterkejutan. Hanya seorang kultivator kecil di ranah Taihuang, tapi bisa dengan mudah menemukan mereka. Dan barusan, salah satu dari mereka sudah melakukan serangan sembunyi-sembunyi, tapi tetap saja gagal menekan Mu Bei. Meng Tianyin memandangi Mu Bei, kedua tangannya bersedekap di belakang. Aku ingin tahu, pola formasi yang muncul di belakangmu barusan itu apa? Penampilan Mu Bei barusan memang membuatnya sedikit terkejut. Namun arah situasi, menurutnya, masih ada dalam genggaman. Mu Bei menatapnya. Pengen tahu? Berlutut, panggil aku ayah 1 kali. Nanti akan aku jelaskan pelan-pelan. Tatapan Meng Tianyin langsung mendingin. Detik berikutnya, ia menghilang dari tempat semula. Dalam sekejap ia muncul di depan Mu Bei, menamparkan ke wajah Mu Bei. Gerakannya sangat cepat. Hanya saja, pada saat ia muncul di hadapan Mu Bei, di depan Mu Bei sudah lebih dulu mengambang selembar pola formasi yang luas. Kekuatan yang sangat mendominasi menyapu keluar. Sesaat kemudian, kekuatan ini bentrok dengan telapak tangan Meng Tianyin. Boom! Ledakan menggema. Ruang di sekeliling mereka seakan retak. Lalu, duk! Meng Tianyin terdorong mundur sampai lebih dari 3 zang. Dari tangan yang ia gunakan untuk menyerang, tetesan darah mengalir turun. Ayah! Meng Guang terkejut. Ayahnya adalah ahli kuat ranah Siuli tingkat 7. Dalam kondisi ia yang mengambil inisiatif menyerang, justru terluka oleh Mu Bei. Kepala pelayan berjubah abu-abu dan 9 pengawal bayangan itu juga berubah wajah. Meng Tianyin menatap Mu Bei erat-erat. Setelah turun tangan sendiri sekali, ia menyadari sesuatu. Kau memasang formasi besar di sini. Dan formasi itu sama sekali tidak biasa. Mu Bei menyunggingkan senyum tipis. Meng Tianyin membentak pada 9 pengawal bayangan, serang bersama. Tekan dia dengan seluruh kekuatan. Ingat kendalikan tenaga, jangan sampai membunuhnya. Teknik beracun di tubuh Guanger masih harus dia yang urai. Begitu kata-katanya selesai, ia sendiri yang lebih dulu menyerang dan mencengkeram ke arah Mu Bei. Ke-9 pengawal bayangan serentak bergerak. Dari 9 arah berbeda, mereka menekan ke arah Mu Bei, seketika menutup setiap jengkal ruang di sekitar Mu Bei. Bersambung.